Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini, Kevin rada nyebrang dikit ya. Nyebrangnya bukan kemana-mana ya, tapi ini mungkin pembacanya Kevin harapkan bisa menjadi self-improvement untuk siapapun tentang sebuah pernikahan. Prahara pernikahan, apa sih yang terjadi antara kamu dan pasangan sah kamu? Bagaimana energinya di dalam sebuah prahara pernikahan? Yang namanya sebuah hubungan, terutama pernikahan, pasti permasalahan-permasalahan itu selalu hadir. Dan apakah prahara cinta ini menjadikan sebuah badai besar di dalam hubungan kamu bersama pasangan kamu atau tidak? Karena segala sesuatunya pasti akan diuji oleh Tuhan, terutama di dalam sebuah pernikahan. Dan bagaimana energi kamu bersama pasangan sah kamu. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Oke, sahabat kebahagiaan. Prahara pernikahan. Jika ini bukan kasus kamu, bukan tema kamu, tidak usah bermuram durja. Bisa dijadikan bacaan ini sebagai sumber informasi atau mungkin juga menambah perspektif kalian ya. Karena Kevin nggak tahu energinya itu seperti apa dari kartu tarotnya. Yang penting kita berusaha untuk lebih bisa bijaksana. Kita akan cek untuk prahara pernikahan. Oke. Kamu bersama pasangan sah kamu ya. Ini adalah energi kamu bersama pasangan sah kamu di dalam sebuah prahara pernikahan. Kalau yang nggak tahu apa sih prahara, prahara ini Kevin ambil dari bahasa Indonesia ya. Artinya itu menurut KBI adalah badai. Jadi tentang sebuah badai pernikahan. Semua orang pasti bisa melalui itu semua dan semua orang mungkin mengalami itu semua. Dan prahara atau permasalahan-permasalahan di dalam sebuah pernikahan ini adalah ujian untuk kita semua yang sudah menikah atau sedang menikah. Bagaimana untuk energi yang pertama, kita akan cek untuk prahara pernikahan yang terjadi kamu dan pasangan sah kamu. Ada kartu Six of Cups, sahabat kebahagiaan. Ngejalin hubungan pernikahan dengan pasangan kamu saat ini tentunya adalah sebuah hal yang dulu kalian impi-impikan. Dia adalah sesuatu hal yang memang sangat berkesan di dalam hidup kamu. Cinta kalian memang nampak putih. Cinta kalian memang nampak polos kala itu. Awal sebuah pernikahan adalah sebuah pertemuan yang sangat indah, mengesankan, dan penuh dengan hal-hal yang romantis. Ngejalin hubungan dengan diri dia ini adalah mimpi yang tak disangka-sangka ya sahabat kebahagiaan. Kenapa aku bisa menikah sama dia ya? Padahal ya mungkin jalan ceritanya nggak seperti ini. Tapi apapun itu juga, itu adalah bagian dari sebuah jalan hidup kamu. Bahwa kamu memang yang menentukan dan memilih pasangan hidup kamu. Ketika kamu bersama pasangan kamu untuk saat ini adalah hal-hal yang mungkin harus kalian jalani berdua dan bersama. Pada dasarnya hubungan kamu dengan diri dia adalah hubungan yang saling berbagi satu sama lain. Gambar kartu di kartu Six of Cups di sini ada sosok yang saling berbagi dan memberikan sebuah gift, yaitu karangan bunga. Mengindikasi bahwa hubungan kamu bersama diri dia ini pada dasarnya ini bisa saling memberi dan juga saling menerima. Ketika hubungan kalian di awal adalah hubungan yang indah, pastinya kita harus bisa berusaha untuk tetap menjaga hubungan ini agar selalu bersama. Kamu memang memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama pasangan sah kamu di sini. Dia adalah kisah yang mungkin kisahnya itu nampak dramatis atau mungkin juga nampak unik ya. Kamu sama dia itu mengenalnya itu memang cukup lama.
Bisa jadi pasangan sah kamu ini dulu adalah teman kamu, teman kecil kamu, atau teman kuliah kamu, atau teman sekolah kamu. Banyak sekali kisah-kisah yang dilalui, sehingga kalian memutuskan untuk menikah atau ngejalin sebuah hubungan. Kalaupun dia bukan bagian dari kisah masa lalu kamu di kala kamu masih muda, di skala kamu masih sekolah, dia adalah seseorang yang pada dasarnya memang ngertiin kamu. Dia memang orang yang tipikal emosional, penuh dengan perasaan emosional yang mendalam. Ini yang membuat kamu tuh kayak klik banget sama pasangan sah kamu. Cinta yang indah tercipta di awal sebuah hubungan, dalam tahap cinta pertama. Tahap cinta itu memang ada 5 ya. Kalian cek di videonya Kevin tentang tahap cinta. Di tahap cinta pertama, kalian mengenal satu sama lain, ada sebuah ketertarikan satu sama lain. Dan kemudian, itu adalah fase bulan madu kalian untuk bisa merasakan benih-benih cinta yang tak ada habisnya bersama diri dia. Kala itu, waktu kamu bersama diri dia penuh dengan perasaan bahagia. Dan mudah-mudahan perasaan kamu bersama diri dia kala itu bisa terrefleksikan sampai dengan saat ini. Mungkin kamu lupa tentang rutinitas kamu atau aktivitas kamu karena sibuk, masing-masing sibuk, sehingga melupakan momen bahagia seperti dulu. Apakah energinya itu bisa ditarik? Jawabannya bisa banget loh sahabat kebahagiaan. Karena di dalam kartu tarot, Six of Cups ini adalah bagian dari memori, ingatan, atau pengalaman-pengalaman di masa lalu. Dia memang pengalaman yang pada dasarnya memiliki kesan yang hangat sama kamu. Ini bisa ditarik kembali. Kalau misalkan hubungan pernikahan kamu sama diri dia tuh banyak sekali praharanya, artinya mungkin kamu kurang memberikan sebuah ruang waktu untuk bernostalgia bersama, agar kalian bisa ngulangin masa kejayaan cinta kalian. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, kamu bersama cinta kamu di sini atau pasangan kamu. Kartunya adalah The Magician. The Magician di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang penciptaan kreativitas. Secara energi pada dasarnya kamu tuh sama diri dia tuh intim ya di hubungan awal. Ini kartu di atas kita tuh membicarakan dulu tentang hubungan awalnya dulu. Kamu sama dia tuh secara komunikasi tuh baik. Secara komunikasi tuh nyambung kala itu ya. Dan mudah-mudahan sampai dengan saat ini komunikasinya tetap baik ya. Tapi apapun yang terjadi antara kamu bersama diri dia, ini adalah bentuk dari energi kamu yang pada dasarnya ini masih membawa egonya masing-masing. Angka 1 di kartu The Magician ini mengindikasi bahwa kamu cukup mandiri dan dia cukup mandiri. Terkadang kemandiran inilah yang membuat kayak ngerasa dia tuh kayak nggak butuh kamu, dan kamu juga kayak ngerasa nggak butuh diri dia karena aku bisa menyelesaikan ini semua. Terutama untuk para ladies, untuk para perempuan. Jika kamu merasa diri kamu mandiri, jangan terlalu mandiri. Karena kalian juga butuh dimengerti dan butuh bantuan dari seorang laki-laki. Yang laki-laki juga sama. Jangan merasa diri kamu hebat, diri kamu itu bisa melakukan semuanya. Kamu butuh support dari seorang perempuan. Maka dari itu angka 1 di kartu The Magician ini juga memiliki saran bahwa yang namanya sebuah hubungan, terutama pernikahan, tentunya ini adalah hubungan yang satu. Dalam artian ini adalah kerja sama tim. Di hubungan awal itu memang indah banget ya sahabat kebahagiaan. Dia sering bantuin kamu, dia sering ngasih hal-hal yang positif sama kamu. Masa-masa indah kala itu memang punya kesan tersendiri. Namun terkadang ego yang besar ini justru melupakan kenangan-kenangan indah itu bersama pasangan kamu. Jika karena ego yang besar gak mau ngalah, membuat kenangan ini terlupakan, itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Maka dari itu yang namanya manusia itu memang butuh sebuah doping untuk melihat suasana-suasana bahagia kala itu, waktu masih muda, waktu memerdekakan cinta dengan pasangan kamu untuk saat ini. Memang harus mengulang itu, mengulang rasanya. Kalau mengulang momen ke masa lalu itu nggak mungkin ya. Mengulang atau mungkin juga menikmati rasanya itu seperti apa, dan kemudian tarik untuk energi saat ini. Biar hubungan kamu sama diri dia tuh kembali intim untuk berkomunikasi. Hubungan kamu sama dia itu memang kalau komunikasi tuh di awal tuh memang asik sih. Dan dia dulu sama kamu itu mudah banget untuk bercanda. Kamu sama dia tuh mudah banget untuk bercanda. Ngobrol apa itu enak, nyaman, sering bercanda bareng. Tapi coba kalian cek deh, kalau pernikahan yang lebih dari 5 tahun, kalian sering bercanda gak sama pasangan kamu? Kalau misalkan dia terlalu serius, nggak ada energinya bercanda di sini, ini mengindikasi bahwa hubungannya itu mungkin membosankan atau menjenuhkan.
Hubungan yang baik itu adalah kapanpun hubungan kamu dalam usia pernikahan keberapa, bukan hanya pernikahan pertama, kedua, tapi lebih dari 5 tahun ke atas hubungan kalian masih tetap bisa bercanda di situ. Artinya kamu memiliki sisi keharmonisan di dalam sebuah hubungan. Kalau hubungan kamu sama pasangan kamu nggak pernah bercandain dikit, marah, emosi, jengkel, ada sesuatu hal yang tidak beres dalam hubungan itu. Apakah merasa bosan? Apakah terlalu sibuk dengan rutinitasnya sehingga otot-ototnya, emosionalnya itu terlalu kencang? Perlu dilemeskan dengan cara bercanda. Bercanda atau bersenda gurau ya dengan pasangan itu penting. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Three of Pentacles. Hubungan kamu bersama dia di awal ini memang saling support sih. Three of Pentacles di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang support. Ya, ketika kalian masa pacaran atau ketika kalian masa kuliah atau masa sekolah, kalian memang sudah mengenal satu sama lain ya. Pacaran kamu sama diri dia juga nggak sebentar sih, karena banyak sekali hal yang berkaitan dari support satu sama lain. Ketika kalian support satu sama lain dan kalian memutuskan untuk pernikahan, ini adalah sebuah keputusan bersama. Dan di sini Kevin melihat bahwa energi kamu bersama diri dia ini memiliki kekuatan untuk bisa membangun sebuah komitmen sampai dengan saat ini, komitmen pernikahan. Ya, prahara yang tidak bisa dilewati atau prahara yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, tentunya support yang semestinya ada ini bisa terabaikan. Akhirnya apa? Ego sendiri dan masing-masing. Tapi mudah-mudahan sahabat kebahagiaan gak gitu ya. Lalu selanjutnya ada kartu Nine of Cups. Kamu sama diri dia ini adalah hubungan yang bisa saling menerima satu sama lain, termasuk keluarga besarnya dia memang yang awalnya tidak menerima kamu, akhirnya bisa menerima kamu masuk di dalam sebuah pernikahan ini. Tapi campur tangan dari mertua ini terkadang juga bisa melibatkan konflik-konflik di dalam hubungan rumah tangga. Makanya yang namanya pernikahan itu memang harus ada sebuah kesiapan, bukan kesiapan dari segi uang saja. Kesiapan dari mental, agama itu juga penting, dari psikologis itu juga penting, biar rumah tangganya itu bisa kuat, kokoh. Dan hal-hal yang berkaitan dari prahara rumah tangga atau prahara pernikahan itu bisa diatasi. Apalagi kalau masalah-masalahnya itu disusupi oleh hubungan alternatif atau cinta bersegi-segi. Itu berbahaya banget, itu adalah ujian terbesar di dalam sebuah pernikahan. Karena Tuhan pasti akan menguji kita di dalam pernikahan loh sahabat kebahagiaan. Dan yang namanya setan, iblis, jin, dan lain sebagainya itu memang sudah ditugaskan untuk menggoda siapapun saja termasuk pernikahan itu. Maka di sini sesuatu hal yang berkaitan dari masalah atau konflik eksternal ini mungkin sering terjadi. Baik mungkin masalah mertua yang kadang ikut campur, atau mungkin juga masa lalu yang tidak terselesaikan kemudian muncul kembali. Ini juga bisa menjadi prahara. Lalu selanjutnya hubungan kamu bersama diri dia. Oke, dia memang naksir kamu duluan. Pasangan kamu ini di awal sebuah hubungan sama kamu itu memang naksir kamu duluan. Dia punya gairah, dia naksir sama kamu, dia pengen dapetin kamu. Dan dia berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan di dalam pernikahan ini. Namun ketika dia sudah memerdekakan kamu, sudah dapetin kamu, kalian mau ngapain lagi? Terutama yang untuk dia yang defense-nya adalah maskulin. Ketika dia yang defense-nya maskulin, kalau sudah mendapatkan kemerdekaannya dia di dalam sebuah pernikahan, dia dapet nih tongkatnya, ini kan gambar simbol tongkat yang dipegang. Udah dapet, mau ngapain lagi? Nah, itulah yang dinamakan bagaimana menjaga sebuah hubungan. Dimulai dengan bahasa kasih. Bahasa kasih kalian itu seperti apa? Kalau misalkan kalian tidak memahami tentang bahasa kasih, menyikapi, menerima, dan saling melengkapi satu sama lain, pasti hubungannya itu bisa mudah sekali bosan. Ketika dia sudah memerdekakan perjuangan cintanya dapat kamu, pasti ada sebuah perubahan-perubahan, termasuk perubahan secara emosional. Bukan berarti dia tidak mencintai kamu, tapi dia butuh doping semangat untuk memicu adrenalin. Dengan cara apa? Dengan bahasa kasih tersebut. Bahasa kasih itu ada 5 ya sahabat kebahagiaan. Kalian cek aja di Google atau cek aja di pembacaan Kevin yang sebelum-sebelumnya tentang bahasa kasih. Itu Kevin membahas ya sedikit tentang bahasa kasih di dalam sebuah hubungan. Karena itu penting banget. Dan di sini Kevin melihat tentang prahara pernikahan kamu sama diri dia. Dulu punya semangat juang yang luar biasa. Tapi nggak tahu kenapa pernikahan yang lebih dari 5 tahun ke atas ini bahasa kasihnya itu berkurang drastis. Dan ada istilah ya sahabat kebahagiaan, usia pernikahan di tahun neraka itu antara usia pernikahan kedua atau tahun kedua, ketiga, keempat itu adalah usia nerakanya pernikahan.
Usia pertama itu memang fase-fase bulan madu ya, saling melengkapi, banyak sekali gairah yang didapatkan di situ. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun itu muncullah sebuah konflik di dalam sebuah hubungan. Kalau misalkan secara energi di situ tidak ada sebuah kesiapan secara psikologi, memahami satu sama lain dan lain sebagainya. Itu nerakanya itu ada di situ. Kayak ngerasa bahwa ya bangun tidur dia males kayak gini. Jeleknya tuh udah ketahuan semua. Tapi selain itu juga harus bisa menyadari ini adalah pernikahan, harus saling melengkapi satu sama lain. Makanya diperlukan yang namanya bahasa kasih. Entah itu dari pelayanan, dari komunikasi, dari gift, dari quality time, dan lain sebagainya ya. Lalu selanjutnya, ada kartun The Tower. Oke, sahabat kebahagiaan. Ini kisah kamu sama diri dia tuh awalnya tuh indah banget nih. Indah ketemu, terus kalian saling support satu sama lain, ada komunikasi yang baik, mensupport, menerima segala sesuatunya, penuh gairah, udah dapetin kamu. Lalu usia pernikahan lebih dari 5 tahun ini memang lagi diuji ya, terutama mungkin kalian yang pernikahannya itu udah lebih dari 20 tahunan. Kadang-kadang itu kan gairahnya udah kayak nggak munculkan sisi gairah di dalam sebuah hubungan. Gairah itu bukan tentang seksualitas saja ya, tapi adalah sebuah minat. Kadang-kadang pasangan sah kamu ini mut-mutan. Moodnya nggak bisa ditebak. Dan ini yang membuat kamu tuh kayak berpikir, dia itu cinta nggak sih sama aku? Ini adalah masalah-masalah yang rumit ya, terutama dari segi perasaan. Tapi apapun yang sahabat kebahagiaan alami di sini bersama diri dia, ketika kamu berprinsip bahwa aku menikah sekali seumur hidup, maka itu bisa menjadikan patokan dalam hidup kamu bersama diri dia. Di kartun The Tower di sini, prahara rumah tangga kamu bersama diri dia, kamu pernah berpikir untuk mengakhiri ini semua. Tapi terkadang memikirkan apakah bisa, apakah sanggup, dan apakah bagaimanakah, dan seperti apa itu terkadang mempengaruhi pikiran kamu. Kalau misalkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran kamu, bahwa kamu tuh pengen pisah sama diri dia karena udah gak kuat, tapi masih ada kata apakah, bagaimana, dan lain sebagainya, ini sebenarnya kamu belum siap untuk berpisah sama diri dia. Walaupun terkadang hati kamu kayak gak kuat di dalam pernikahan ini. Di dalam kartu tarot, The Tower itu memiliki makna tentang kegagalan atau kehancuran. Hubungan kamu di pernikahan ini mungkin sempat ngalamin konflik, dan bahkan salah satu di antara kalian atau kalian ini kayak udah hilang gairah, dan kemudian let it go, pergi, atau bodo amat, atau mencari hubungan alternatif, entah dia, entah kamu, entah siapa. Karena udah ngerasa pondasi cinta kita tuh gak kuat. The Tower, cek ya di Google, itu artinya adalah kehancuran. Simbolnya ini ada pasangan suami istri, dia terlempar dari atas tower di situ, dan towernya di sini kena petir, kebakar api, kesambar ya. Dan kebakaran mengindikasi hubungan kamu sama diri dia tuh hilangnya sebuah pondasi cinta. Itu hadir. Dan ini yang membuat prahara itu muncul. Ketika masing-masing di antara pasangan ini berbohong, satu kali berbohong, dan dia mempertahankan kebohongan itu, pasti akan menciptakan kebohongan-kebohongan lain. Maka dari itu keterbukaan di dalam sebuah pernikahan itu penting banget. Walaupun pada dasarnya di hati kamu itu kamu masih mencintai diri dia dan pengen hubungannya itu baik-baik saja. Karena apa? Memori yang berkaitan dari diri dia di kala muda ini masih membekas di dalam hati kamu. Sehingga saat kebahagiaan berupaya agar hubungan pernikahan ini tetap bertahan. Apapun yang terjadi, itu adalah harapan kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kamu bersama pasangan sah kamu, apakah masih ada cinta di dalam hati dia meskipun ada kartu The Tower yang mengindikasi hubungan kamu tuh kayak udah kayak goyah banget, pernah ngalamin masalah-masalah seperti ini sama dia. Dia masih cinta gak sih sama kamu? Oke, ada kartu Three of Swords. Ternyata dia mengalami patah hati dan merasa sakit juga. Apa yang kamu rasakan, dia juga ngerasain sama. Kenapa seperti itu? Kalian ini adalah soulmate. Kalian memang sudah terhubung. Baik terhubung secara badan kalian, secara jiwa kalian. Yang disatukan Tuhan. Kalian udah disatukan sama Tuhan di dalam pernikahan di situ. Sehingga masing-masing antara kamu sama diri dia ini memiliki kedekatan emosional yang sama. Ketika kamu terluka, dia pun juga merasakan hal yang sama. Pernah terluka juga. Namun dari luka batin ini di masa lalu atau di beberapa tahun kemudian atau beberapa tahun yang lalu, ini apakah diselesaikan atau tidak? Kalau misalnya tidak diselesaikan, luka hati ini akan muncul. Bisa menjadikan sebuah ego. Apakah dia mencintai kamu? Iya.
Pasangan sah kamu pernah kecewa sama kamu. Kamu pun juga sama, pernah kecewa sama pasangan sah kamu. Jangan merasa diri kamu yang paling benar, diri dia yang paling benar. Tapi berusaha untuk menyadari ini pernikahan loh, ini satu tim. Kamu pernah sakit hati sama diri dia juga pernah. Tapi apakah kalian pernah saling memaafkan satu sama lain? Jangan memaafkannya ini kalau cuma lebaran doang. Kalau lebaran doang minta maaf. Setiap hari harus minta maaf. Kenapa? Agar untuk menghargai. Sayang maaf ya, hari ini aku telat bangunin kamu. Sayang maaf ya, hari ini. Agar dia tuh merasa selalu dihargai. Apapun itu kondisinya. Karena ini adalah pernikahan. Harus ada konsekuensinya untuk saling menghargai satu sama lain. Dan di sini Kevin lihat apakah dia masih mencintai kamu lagi. Jawabannya dia memang masih ada hati kepada diri kamu, namun dia masih menyematkan sebuah luka. Bukan merasa diri kamu yang paling benar saja ya, tapi dia juga pernah menyematkan luka di sini. Dari apa yang pernah kamu perbuat, dari apa yang pernah kamu perbuat yang mungkin disadari atau tidak disadari, tapi dia punya luka hati. Oke, selanjutnya ada kata The Hierophant. Pada dasarnya luka hatinya dia ini seiring waktu berjalan ini bisa tersembuhkan ketika kamu bisa tersenyum kepada pasangan sah kamu. Kamu pun juga sama loh sahabat kebahagiaan. Ketika dia menyambut kamu, dia tersenyum sama kamu, ya kamu luka hatinya itu udah gak mau diungkit lagi. Karena kamu bukan tipikal orang yang mau ngungkit masalah rumah tangga. Dan kamu mudah sekali memaafkan dan juga mudah sekali mengampuni. Kekuatan empati kamu inilah yang mempertahankan hubungan kamu untuk selalu bersama diri dia. Buangkan sisi ego kamu, tingkatkan sisi empati kamu untuk terus menjaga pernikahan ini. Karena Kevin melihat dengan kelembutan hati kamu, dengan sikap santun kamu ini bisa membuat diri dia akan mengingat tentang pernikahan ini. Kartunya adalah The Hierophant. Hierophant di dalam kartu tarot memiliki makna tentang pernikahan. Dan pada dasarnya orang ini atau pasangan sah kamu ini memang menyadari tentang pernikahan ini. Aku memang menyadari pernikahan ini sudah menjadi komitmenku. Dan aku ingin tetap menjaga pernikahan ini. Walaupun mungkin terkadang ada sebuah konflik masalah. Kalau misalkan ada indikasi, dia main perempuan, dia selingkuh sama orang lain, bla 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 bla. Oke, itu faktor eksternalnya. Coba lihat dari faktor internalnya. Apakah kalian pernah saling memaafkan satu sama lain atau tidak? Tapi dia kayak gini, tapi dia kayak gini. Untuk memperbaiki segala sesuatunya nggak boleh ada tapi. Tapi dia hobi selingkuh bla 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 bla. Kalian sudah berkomitmen di sini loh. Untuk memperbaiki ini semua nggak boleh ada kata tapi. Coba memperbaiki di dalam diri dulu. Memunculkan sisi kesadaran. Oke, Kevin sedikit membahas tentang prahara rumah tangga di dalam sebuah pernikahan versi psikologisnya ya sahabat kebahagiaan. Ya, yang namanya sebuah pernikahan hampir semua kasus perceraian penyebab utamanya ini adalah terputusnya komunikasi. Kevin share semacam ini karena hampir setiap hari Kevin nanganin klien-klien tentang masalah pernikahan, perselingkuhan ya. Karena pada intinya adalah masalah utamanya penyebabnya ini adalah terputusnya sebuah komunikasi antara hubungan kamu bersama pasangan sah kamu. Sehingga prahara-prahara di dalam sebuah pernikahan itu sering terjadi dan muncul. Kita tidak boleh munafik tentang apa yang terjadi dalam diri kita jika kita pengen melihat dan menyadari apa yang terjadi sebenarnya. Yang sebenarnya penyebab utamanya adalah terputusnya komunikasi. Lalu masalah-masalah yang berkaitan dari ego. Ego masing-masing pihak yang lebih ditonjolkan daripada saling pengertian dan memahami. Ini bisa membuat rumah tangganya itu saling diem-dieman. Padahal kalian tuh menikah loh, padahal kalian suami istri. Kevin tidak akan mengejudge kalian seperti apa, tapi dari beberapa kasus yang Kevin tangani, ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran bukan hanya untuk sahabat kebahagiaan, tapi untuk pribadi Kevin. Dan beberapa di antara klien Kevin juga sempat bilang, kamu kan belum nikah, kenapa kamu kayak gini, bisa ngomong kayak gini? Ya, dokter penyakit jantung itu nggak harus sakit jantung dulu baru jadi dokter ya. Kevin belum menikah karena Kevin masih muda. Kevin belajar dari banyak hal, dari apa yang Kevin lihat, apa yang Kevin rasakan sebagai bekal Kevin di situ. Sehingga Kevin memilih untuk netral, untuk bisa melihat dari kedua sisi. Maka dari itu penyebab utama terputusnya sebuah pernikahan atau prahara ini memang ada di komunikasi tersebut ya. Dan prahara pernikahan ini hadir karena lemahnya komponen cinta, yaitu keintiman. Sahabat kebahagiaan sudah hafal ya tentang ketiga komponen cinta yang selalu Kevin bahas.
gairah, keintiman, komitmen. Pernikahan itu adalah komitmen. Kenapa kalian masih tetap bertahan walaupun di dalamnya sakit? Karena komitmen itu yang membuat kalian bertahan. Karena ada komitmen, berarti masih ada harapan untuk memperbaiki sebuah keintiman dan juga gairah kalian ketika kalian menyadari satu sama lain. Dan agar terhindar dari perhara rumah tangga, perlu adanya yang namanya kesadaran di dalam sebuah pernikahan. Salah satunya adalah, yang pertama adalah ketika sahabat kebahagiaan memulai sebuah pernikahan, atau mungkin juga ini sudah terjadi, cobalah ingat-ingat kembali ya sahabat kebahagiaan, niatkan nikah sekali untuk selamanya. Walaupun kamu mungkin punya istilahnya keinginan untuk punya istri dua, tapi kalau punya suami dua nggak mungkin ya sahabat kebahagiaan. Di agama manapun itu kayaknya dilarang ya. Oke. Sebisa mungkin ketika menikah setia pada diri sendiri, dan nikah diniatkan sekali untuk selamanya, monogami. Tujuannya adalah untuk bisa membina rumah tangga untuk terwujudnya keluarga yang harmonis, kekal abadi di alam dunia dan di alam akhirat. Maka dari itu ketika kita mulai sebuah pernikahan, berdamailah dalam diri sendiri, berdamailah dalam keadaan, dan selesai pada diri sendiri termasuk masa lalu. Sehingga tidak ada terbuka atau celah masa lalu yang akan muncul. Ketika menikah pun juga harus bisa menciptakan unsur gairah di dalam sebuah hubungan. Karena gairah itu adalah bara api di dalam sebuah hubungan. Gairah suami istri itu pasti ada tujuan. Ketika nikah pasti ada niatan, ada tujuan nikah buat apa. Di dalam sebuah gairah, terutama dari ranah seksual, itu juga penting. Gairah seksual itu ada 3. Yaitu seks ini sebagai menghasilkan keturunan. Apakah menikah itu untuk menghasilkan keturunan? Kalau kamu punya tujuan untuk nikah di situ, maka hasillah keturunan yang baik dan benar. Dan juga jaga keturunan kamu. Didik mereka yang baik dan benar. Lalu, tentang hal-hal yang berkaitan dari gairah di situ adalah seks itu untuk rekreasi, untuk bersenang-senang antara kamu bersama diri dia. Lalu seks itu juga untuk ekspresi cinta. Ketika kalian ngejalin sebuah hubungan, anak sudah ada, semua udah ada, rumah semuanya udah ada. Ubah pola gairah kamu dengan seks sebagai ekspresi cinta untuk mengutarakan cinta kasih kamu di dalam gairah. Bila perlu belajar tentang sekskologi atau gaya-gaya seks. Tujuannya apa? Agar dia tidak kemana-mana, tetap di rumah ngelakuin hubungan suami istri berdua. Itu adalah hal yang penting. Karena Kevin selalu mengacu kepada 3 komponen cinta itu. Gairah, keintiman, komitmen. Agar kesadaran diri kalian itu masih tetap ada di situ. Lalu poin yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan dari pikiran. Selalu mengutarakan hal-hal yang positif dalam pernikahan. Terutama dari kata-kata. Karena kata-kata adalah doa. Dan selalu sertakan nama Tuhan sebagai pelindung pernikahan. Kita nggak boleh bilang cerai. Kita nggak boleh bilang, oke, aku akan talak kamu. Itu bisa menjadi doa. Maka utarakan hal-hal yang positif di dalam pernikahan itu. Karena apa yang kita utarakan itu adalah doa. Aku menikah dengan kamu sehidup semati sebagai ibadahku. Agar aku menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Keturunan-keturunan yang bisa menjaga hal-hal yang positif dan selalu menebarkan kebaikan. Aku sehidup semati dengan kamu karena kau adalah cinta sejatiku. Kita selalu baik-baik saja dan kita selalu memaafkan satu sama lain. Gunakan afirmasi dan kata-kata positif agar hubungan kamu tetap terjaga. Lalu poin yang ketiga adalah harus selalu terbuka dengan pasangan. Karena di sini ada kartu Three of Swords ya, sahabat kebahagiaan. Three of Swords itu sakit hati. Karena sakit hati ini muncul karena tidak ada sebuah keterbukaan di dalam sebuah hubungan. Dengan terbuka dengan pasangan, ini bisa menjadi sebuah kunci sukses dalam membentuk keluarga yang harmonis, sahabat kebahagiaan. Keterbukaan itu meliputi banyak hal ya, termasuk keterbukaan dalam ranah keuangan, dalam ranah finansial, tidak menutup-nutupi uang, selalu transparan di situ. Dan juga merencanakan masa depan anak-anak. Anak ikut aku untuk kayak gini, anak dididik aku untuk kayak gini. Nggak boleh ego. Anak nggak boleh ikut mertua. Anak nggak boleh main kesini, nggak boleh. Semuanya itu harus dipikirkan hal yang positif. Masa depan anak, sekolah, semuanya harus ada keterbukaan di situ. Dan juga adil. Jika mesti kasih nafkah.
Misalkan sahabat kebahagiaan yang laki-laki atau yang perempuan, yang suami atau istri, kamu juga harus adil membagikan uang kamu. Misalkan kamu ada tanggung jawab ini untuk menafkahi orang tua kamu, ya harus ada keterbukaan di situ agar tidak ada permasalahan-masalahan di dalam rumah tangga, terutama dari segi finansial. Rata-rata pernikahan yang terjadi di dalam rumah tangga itu juga ada faktor finansial di situ. Misalkan suami kamu sering transfer mamahnya, ya itu nggak masalah karena itu kan ibunya, atau mungkin istrinya juga sama sering transfer atau menafkahi orang tua. Maka dari situ cobalah untuk bisa terbuka di dalam sebuah pasangan, transparan. Di situ nggak boleh ditutup-tutupi, karena yang ditutup-tutupi itu nggak baik. Dan keterbukaan secara perasaan itu juga penting banget ya. Apa yang kamu rasa juga tentunya harus bisa diungkapkan pada pasangan kamu, karena dia adalah pasangan kamu. Jangan istilahnya pikiran kamu tuh fokusnya dia adalah istriku, dia adalah suamiku, tapi jadikan suami atau istrimu ini sebagai hal yang baru. Seperti dia adalah temanku, dia adalah sahabatku, dia adalah teman berantemku, dia adalah teman yang paling jengkelin, tapi dia adalah orang yang paling aku rindukan. Ubah persepsi kamu tentang istri itu menjadi sahabat dan bisa menjadi apapun. Karena ini bisa membuat perasaan kamu itu bisa terbuka sama diri dia. Lah, aku takut kalau aku kesini nanti istriku kayak gini. Ya, maka dari itu keterbukaan di dalam sebuah hubungan itu penting ya. Lalu hal-hal yang berkaitan dari jangan pernah ngambek atau bilang terserah ya pada pasangan. Mau ngapa-ngapa terserah. Ngambek nih ceritanya. Ngambek itu boleh tapi jangan keseringan ya. Atau misalkan apa tuh bilangnya, entah udah, bodoh ah. Nah, ini pernikahan loh. Dia itu suami atau istri kamu loh. Jadi nggak boleh ada kata terserah, tahu nggak, atau bodoh amat. Semua itu harus diungkapkan. Kamu bukan nikah dengan Deddy Corbuzier yang bisa baca pikiran orang. Itu suami atau istri kamu. Jadi keterbukaan itu penting banget ya. Lalu yang poin selanjutnya ini adalah selalu saling berbuat baik pada pasangan. Dan jangan pelit terhadap pasangan. Selalu menanamkan bahasa kasih. Misalkan pasangan kamu tuh bahasa kasihnya ini adalah gift, atau kamu ini bahasa kasihnya adalah gift. Selalu memberikan sebuah apresiasi kepada pasangan kamu dengan memberikan gift. Gift sederhana itu adalah terima kasih. Pagi-pagi disiapin sarapan atau minuman atau kopi. Selalu ucapkan, sayang terima kasih. Ini adalah kopi ternikmat di dunia dan aku selalu menantikan kopi ini untuk penyemangatku. Beri pujian dan ucapkan kata terima kasih. Penting. Kalau dia lupa tentang hal itu, ingatkan. Gak boleh ada kata tapi udah sering ngomong kayak gini, tapi sudah kayak gini, tapi dia tetap kayak gitu-gitu. Gak boleh bilang tapi. Afirmasi dan kata-katamu adalah doa di dalam pernikahan tersebut. Maka selalu memberikan penegasan di dalam diri. Dan selalu berbuat baik pada pasangan. Pasti energinya juga akan ada hal yang positif. Dan juga selalu bisa mengapresiasi di dalam pernikahan itu. Lalu poin yang selanjutnya itu adalah poin tentang saling berebut untuk mengatakan, iya saya yang salah, maafkan aku tidak bermaksud seperti itu sama kamu. Dari kalimat ini juga bisa mengindikasi bahwa kamu mengalah di dalam sebuah hubungan. Dan jangan berebut saling mencari kebenaran di dalam sebuah pernikahan. Dan selalu support, karena itu bagian dari komitmen di dalam sebuah pernikahan, sahabat kebahagiaan. Kalau misalnya kalian ngejalin sebuah hubungan hanya saling mencari sebuah kebenaran, ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Justru saling berebut mengatakan, iya sayang, iya mah, iya pah, saya yang salah, maafkan saya. Aku juga gak bermaksud seperti itu, jadi maafkan aku, dengan ton dan suara yang lembut. Pasti akan mengerti juga di situ. Kalau misalkan berebut untuk mencari kebenaran, ya mau sampai kapan sahabat kebahagiaan pernikahan ini diliputi sebuah perhara. Lalu yang paling penting ini adalah poin tentang kepasrahan kepada Tuhan. Ya, ada satu kalimat yang mungkin bisa menjadi acuan untuk sahabat kebahagiaan ketika kamu pasrah pada Tuhan kamu ketika di dalam pernikahan. Yaitu, orang baik akan disayang Tuhan. Tuhan pasti akan selalu sayang sama orang baik. Maka dari itu, lakukanlah hal yang terbaik untuk diri dia. Dan pasrah sama Tuhan. Pasti kamu akan dijaga, kamu akan dilindungi. Dan kamu gak perlu mencari
kebenaran di dalam sebuah hubungan itu. Niscaya hubungan kamu penuh dengan kedamaian. Jika perlu diperbaiki, apakah ini bisa diperbaiki? Jawabannya bisa. Ini keluar kartu Hierophant. Hierophant itu tentang kesadaran ya, makanya poin-poin yang Kevin sebutkan itu bagian dari kesadaran secara psikologi. Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan yang pengen menambahkan, boleh komen aja di kolom komentar ya. Lalu selanjutnya, ada kartu Six of Wands. Perhara di dalam rumah tangga ini antara kamu bersama diri dia, ini kurangnya apresiasi dan rasa menghargai satu sama lain. Di dalam kartu tarot, Six of Wands ini memiliki makna tentang pujian. Yang belajar kartu tarot ya, Six of Wands itu memiliki makna tentang pujian. Ya, prahara ini datang ketika dia tidak pernah memuji kamu atau menghargai kamu, sehingga masalah itu sering muncul bertubi-tubi. Rasa curiga apakah dia tidak mencintaiku, apakah dia masih berada di kondisi dia mencintai selingkuhannya, bla 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 bla. Itu mesti akan muncul kalau misalkan dia selingkuh. Kenapa seperti itu? Karena rata-rata selingkuh itu si tukang selingkuhnya atau perempuan yang menyelingkuhi suami kamu, atau sebaliknya laki-laki yang menyelingkuhi istri kamu, ini rata-rata mereka tuh jago untuk memuji dan menghargai. Maka dari itu, biar dia nggak dipuji oleh perempuan lain atau laki-laki lain, cobalah untuk saling memuji satu sama lain. Di sini Kevin melihat ya, perhara rumah tangga kamu sama diri dia ini kurang adanya perasaan untuk menghargai, terutama memuji. Oke, ini PR banget ya, makanya Kevin tuh nggak mau cepet-cepet nikah. Nggak mau cepet-cepet nikah karena harus punya strategi. Dan di sini Kevin melihat mungkin kamu melupakan hal ini atau dia melupakan hal ini. Maka dari itu, cobalah untuk saling menghargai dan memberikan sebuah pujian. Lalu tentang perhara yang selanjutnya, ada kartu Ten of Cups, sahabat kebahagiaan. Di dalam lubuk hati dia yang paling dalam, sebenarnya dia tuh pengen menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Arti kartu Ten of Cups itu adalah keluarga harmonis bahagia. Ini ada suami istri, ada 2 anak lagi bermain-main di sini, ada rumah, ada suasana pedesaan yang nyaman, ada udara yang segar dan ada bintang-bintang yang terang di sini. Ini mengindikasi bahwa dalam lubuk hati dia yang paling dalam, dia sebenarnya nggak mau kehilangan asetnya, yaitu anak dan juga apa yang sudah terjaga di sini. Maka dari itu, selagi dia atau pasangan kamu ini masih memiliki sebuah harapan untuk bahagia, masih ada energi bahwa dia akan tetap menjaga aset. Aset itu adalah anak ya. Ini semua masih bisa diperbaiki. Kecuali dia gelap mata atau kecuali dia itu selingkuh, gelap mata di situ atau black magic, ini perlu diruqyah mungkin ya kalau yang muslim ya. Karena terkadang tuh gangguan setan, gangguan iblis itu sering muncul di dalam sebuah pernikahan. Tapi dalam relung hati dia yang paling dalam, dia pengen memperbaiki ini semua. Bahagia sampai tua nanti. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu The Hermit, bener kan? Hermit ini kakek-kakek. Yang Gaby sebutkan di sini ya, sahabat kebahagiaan, pernikahan kamu bersama diri dia di dalam sebuah prahara di sini. Ketika kalian dewasa, ketika kalian ini berlomba-lomba untuk mengatakan bahwa saya yang salah, maafkan aku tidak bermaksud seperti itu, kita perbaiki bersama. Artinya ada sebuah niatan di dalam diri untuk memperbaiki, ketimbang berebut untuk mencari sebuah kebenaran. Di dalam relung hati dia yang paling dalam, dia sebenarnya tahu jika masa tuanya hubungan kita berpisah, antara aku, kamu, dan anak-anak berpisah, aku tuanya bagaimana. Dia memikirkan hal ini loh, sahabat kebahagiaan. The Hermit itu adalah gambar kakek-kakek, mengindikasi bahwa dia nggak mau tuanya itu sebatang kara. Maka dari itu, prahara rumah tangga kalian ini adalah ujian terbesar kalian. Dan ketika kalian bisa menyelesaikan ini semua, anak akan mencontoh. Oh, orang tuaku ini bisa menyelesaikan masalah ini. Berarti kalau aku udah dewasa, aku bisa menyelesaikan dong masalah seperti ini dengan mencontoh dari orang tua. Tapi kalau misalkan kalian di sini udah ngerasa bahwa hubungan di dalam prahara rumah tangga di sini udah ngerasa, oke, ini udah ada di titikku, aku udah nggak sanggup dan aku pengen berpisah, maka lakukan sesuai hati kamu, apa yang kamu rasa. Yang penting nggak boleh ada kata tapi, bagaimana, apa, mengapa, sebab apa dan lain sebagainya, nggak boleh. Harus ngikutin suara hati kamu yang paling dalam biar tidak tersiksa sendiri. Dan di sini Kevin melihat ya, hubungan kamu sama diri dia masih bisa diperbaiki. Dan tentang hari tua, dia sebenarnya menginginkan untuk tua bersama kamu. Ada kartu Eight of Cups. Oke, ini simbolnya lucu ya. The Hermit ini simbolnya kakek-kakek megang tongkat. Ini ada orang megang tongkat juga. Ketika hubungan ini terjadi, ada sebuah prahara. Artinya hilangnya sebuah
kekuatan dan keteguhan. Tongkat di dalam kartu tarot itu memiliki, tongkat yang dipegang ya, itu memiliki makna tentang keteguhan. Hilangnya keteguhan di dalam sebuah hubungan. Keteguhan ini memang berkaitan dari kepercayaan. Apakah kalian satu sama lain kurang ada rasa mempercayai satu sama lain? Kalau misalkan sudah kehilangan itu, saling mempercayai satu sama lain, ini keputusannya Kevin balikan kepada kalian. Entah itu berpisah. Berpisah itu juga bukan akhir dari segalanya. Berpisah itu atau bercerai itu bisa menjadikan sebuah pengalaman yang luar biasa ketika kamu bisa belajar dari pernikahan ini. Namun di dalam lubuk hati dia yang paling dalam, pasangan sah kamu atau kamu di sini, ini sebenarnya pengen hubungannya itu tetap menyatu sampai tua. Karena ini adalah bacaan general, jadi sesuaikan dengan energi kalian. Yang jelas Kevin berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pernikahan kamu yang diuji di sini ini bukanlah sebuah akhir dari kehidupan kamu. Ini adalah proses perjalanan kamu. Dimana ketika kamu sudah bisa menyelesaikan ini semua, artinya kamu sukses, kamu berhasil dalam kehidupan di dunia ini. Kita hidup gak cuma di dunia doang, masih ada tahap selanjutnya. Ini baru awal doang ya. Maka dari itu, segala bentuk permasalahan pasti ada solusinya. Yang penting kita nggak jauh dari Tuhan, kita nggak jauh dari suara hati kita yang paling dalam. Maka dari itu, afirmasikan di dalam diri kamu. Apapun kondisi prahara kamu dengan pasangan sah kamu percaya dan yakin, semuanya ada solusinya. Semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Yang penting jangan mengkhianati diri sendiri, dan jangan berbuat dosa untuk diri sendiri atau diri dia. Oke, ini adalah tema yang cukup unik ya. Kevin bikin tema ini karena pengalaman Kevin di dalam konsultasi ya, menghadapi klien, ini banyak banget masalah-masalah pernikahan. Udah nikah, praharanya tuh datang, apalagi hadirnya orang ketiga mencintai, cinta bersegi-segi itu datang. Itu bukanlah sebagai jalan keluar. Jalan keluarnya adalah selesaikan dulu dari dalam. Selesaikan dulu dari dalam. Biar praharanya itu gak makin rumit. Sederhanakanlah cinta. Dan selalu berprinsip bahwa aku menikah sekali seumur hidup. Biar apa? Biar gak capek sahabat kebahagiaan. Satu aja capek, apalagi dua. Capek banget. Oke. Terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin di sini? Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah khawatir ya. Yang penting kalian tuh bisa bijaksana, ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya. Yang pertama di sini ada kartu Six of Cups, masuk energinya Scorpio. Oke, Scorpio terkadang ini masalah-masalah yang hadir itu adalah masalah gairah, keintiman dan lain sebagainya. Lalu The Magician masuk ke energinya Gemini, ada kartu Three of Pentacles masuk ke energinya Capricorn, Nine of Cups masuk ke energinya Pisces. Pisces, sabar ya tentang masalah ini, semuanya itu pasti bisa diselesaikan, yang penting jangan ego. Lalu ada kartu Ace of Wands, ini adalah zodiak, semua zodiak elemen api, ada Leo, Aries dan juga Sagittarius. The Tower masuk ke energinya Aries. Aries jangan gerasa gerusu, takut salah ambil tindakan atau salah ambil keputusan. Jadi gunakan suasana tenang dulu untuk menyelesaikan ini. Three of Swords, nah ini adalah zodiak yang sering mengalami kasus-kasus terutama di dalam sebuah prahara rumah tangga. Dia atau kamu yang zodiaknya adalah Libra. Karena dari jurnalnya Kevin, paling banyak ini zodiak ini nih, Libra. Masalah-masalah prahara rumah tangga. Lalu The Hierophant ini masuk ke energinya Taurus, Six of Wands masuk ke energinya Leo, Ten of Cups ini masuk ke energinya Pisces, The Hermit masuk ke energinya Virgo, Eight of Cups masuk ke energinya Pisces. Ini beberapa zodiak yang hadir untuk pembacaan kita kali ini. Kayaknya Cancer aman deh. Tapi walaupun Cancer nggak muncul zodiaknya di sini, tentunya harus lebih bijaksana ya. Karena Kevin dari beberapa pembacaan itu Cancer aman-aman aja sih. Walaupun aman, gak boleh sombong. Kalau misalkan ini alur ceritanya ada di kamu, zodiak Cancer atau dia berzodiak Cancer, coba untuk tetap bijaksana ya. Oke. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf U, untuk Ultraman ada huruf P, untuk Papa ada huruf B, untuk Bravo ada huruf D, untuk Delta ada huruf E, untuk Eropa ada huruf T, untuk Tango ada huruf Z, untuk Zero
ada huruf N untuk nano, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf L untuk Luna, ada huruf Y untuk yellow, ada huruf H untuk hotel, ada huruf J untuk Jamaika, dan yang terakhir di sini ada huruf O untuk Oscar. Beberapa inisial nama ini yang muncul bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama pasangan sah kamu. Apapun yang terjadi dalam hubungan kamu bersama diri dia, Kevin berharap dan Kevin berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan pernikahan kalian dilindungi, pernikahan kalian tetap terjaga, aku dilindungi, aku diberkati, aku dicintai. Apapun itu juga, percayalah bahwa segala sesuatu masalah pasti ada solusinya. Yang penting kita nggak putus asa. Oke, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Apresiasi yang luar biasa untuk sahabat kebahagiaan yang nggak pernah skip iklan. Kevin salut banget sama kalian. Itu adalah bentuk dukungan yang luar biasa dari kalian yang nggak pernah skip iklan. Dan Kevin berdoa mudah-mudahan kebaikan hadir untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Bye-bye. Matai Masyo.